Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang pasien dokter mata. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Air Talk, platform konsultasi mata, kesehatan mata online dengan dokter spesialis mata yang di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Andi Setiawan yang akan memandu konsultasi pasien dokter mata. Untuk informasi terkini tentang kesehatan mata dan program-program dokter mata, pasien dokter mata bisa follow Instagram @doktermata.co.id dan subscribe YouTube Dokter Mata. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang adakah obat katarak tanpa operasi yang akan disampaikan oleh Dr. Nuke Erlina SPM. Salah satu keunggulan dokter mata adalah para dokter spesialis mata yang bergabung adalah para dokter yang sudah dipastikan memiliki surat izin praktik. Jadi bukan sembarang dokter yang tidak punya surat izin praktik. Seperti dokter spesialis mata kita kali ini, beliau Dr. Nuke Erlina SPM, beliau praktek di NLC Surabaya, di RSI Hasanah Kota Mojokerto, dan RSI Arfa Kabupaten Mojokerto. Jadi pasien dokter mata bila ingin berkonsultasi dan periksa lebih lanjut bisa langsung ke klinik mata atau rumah sakit yang beliau praktek. Halo dokter. Halo Mas Andi. Halo dokter, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Andi kabarnya? Alhamdulillah baik dokter, dan semangat sekali hari ini untuk menyapa para pasien dokter-dokter mata kita. Oke dokter, langsung saja dokter, kita akan menjelaskan sedikit alur konsultasi online kita kali ini. Dokter Nuke akan memberikan penjelasan singkat tentang adakah obat katarak tanpa operasi kurang lebih 5-10 menit. Nomor 2, pasien dokter mata bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau pasien bisa juga raise hand bila ingin konsultasi secara langsung. Selama memberikan materi dari dokter mata, pasien bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Dokter Nuke akan memberikan penjelasan tentang adakah obat katarak tanpa operasi. Silakan Dokter Nuke, waktu tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Andi. Selamat pagi semuanya. Tema iTalk pagi ini adalah adakah obat katarak tanpa operasi. Ini yang sepertinya banyak sekali pasien-pasien maupun keluarga pasien yang ingin bertanya ya. Sebetulnya katarak itu bisa nggak sih diobati, nggak pakai operasi, bisa hilang nggak sih? Ya, slide. Jadi sebelum mengenal katarak itu apa, kita refresh kembali ya. Jadi anatomi mata. Jadi yang disebut katarak itu adalah kekeruhan pada lensa mata. Nah, yang seperti pada gambar ini, lensa yang berwarna putih yang bulat itu, itulah yang terjadi katarak di situ. Jadi kekeruhan pada lensa mata. Slide. Nah, katarak sendiri ini adalah proses degeneratif berupa kekeruhan pada lensa mata sehingga menyebabkan penurunan tajam penglihatan, bahkan bisa sampai terjadi kebutaan. Jadi proses degeneratif itu kan sesuatu yang pasti ya. Jadi kita itu menuju tua itu pasti. Jadi adalah sesuatu yang pasti. Jadi seperti rambut beruban, kulit keriput, pun katarak itu pasti orang akan mengalaminya. Walaupun kita sebagai dokter mata pun nanti tua pasti kita juga ada kataraknya ya. Nah, ini adalah gambar yang sebelah kiri adalah mata normal, yang sebelah kanan adalah mata dengan katarak. Pada gambar di bawah adalah gambar bagaimana sinar bisa masuk sampai menuju saraf mata atau retina pada mata yang normal. Sedangkan gambar bawah yang kanan itu kalau ada kataraknya, lensa keruh, otomatis sinar tidak bisa tepat difokuskan pada retina. Jadi dia akan dibiaskan ke berbagai arah ya. Jadi itulah sebabnya kenapa pasien katarak sering mengeluh keluhannya seperti selain kabur, sering seperti silau. Nah, seperti itu ya, atau seperti
saya kalau berpapasan dengan lampu kendaraan di jalan, terutama malam hari, kayaknya sinarnya pecah, Dok. Nah, itu juga salah satu tanda-tanda dari katarak. Jadi selain kabur, selain silau, kemudian kalau lihat lampu seperti pecah, nah itu adalah tanda-tanda katarak. Slide. Nah, ini adalah tipe dari katarak ya. Jadi katarak itu macam-macam. Jadi ada yang tipis, ada yang kayak setengah mateng gitu ya. Jadi belum yang mateng banget, belum yang tebal banget, belum. Nah, ini dari gambar A, B, C sampai L itu adalah macam-macam katarak. Jadi kalau misalnya kataraknya itu seperti huruf B atau seperti huruf F atau D ataupun yang K, itu pasien masih bisa ditunda operasinya karena masih tipis dan dia tidak di visual axis atau tidak tepat di sumbu cahaya atau sumbu penglihatan ya. Jadi dia masih bisa ditolong dengan kacamata. Tapi bukan berarti dengan pakai kacamata terus kataraknya hilang, bukan. Tapi kacamata hanya membantu sementara saja untuk memperjelas penglihatannya. Tapi kalau kataraknya sudah seperti yang huruf A, C, G, E, terus I, J, nah itu udah nggak bisa. Jadi itu harus diambil kataraknya, dibersihkan dan diganti dengan lensa yang baru. Karena kataraknya sudah menutupi visual axis atau sumbu penglihatannya. Slide. Nah, gimana sih tata laksananya kalau kita sudah ada katarak? Jadi tata laksananya itu selama ini dua ya, non surgical sama surgical. Jadi nggak operasi dan dioperasi. Sebetulnya kalau tidak dioperasi itu dari penelitian tidak ada obat satupun yang bisa efektif untuk menghilangkan katarak. Tapi kalau kita mau mencegah atau memperlambat timbulnya katarak bisa, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, kemudian mencegah paparan sinar ultraviolet, kemudian menghindari seminimal mungkin menghindari eh, kita terkena trauma pada mata ya. Jadi misalnya pada orang-orang dengan yang pekerjaannya ngelas atau melaser itu ya, jadi harus pakai kacamata pelindung seperti itu. Kemudian kalau ada pasien-pasien dengan kencing manis harus sebisa mungkin kontrol rutin untuk gula darahnya. Jadi jangan sampai tidak terkontrol atau tidak teregulasi gula darahnya karena dengan gula darah yang tidak teregulasi atau tidak terkontrol, kejadian katarak itu lebih cepat. Jadi tidak ada obat untuk bisa menghilangkan katarak seperti itu ya. Jadi tata laksana katarak itu cuma satu di dunia ini, yaitu dengan operasi. Jadi operasinya ini sendiri ada untuk saat ini ada vakoemulsifikasi dan operasi katarak manual. Jadi ekstraksi kataraknya secara manual. Kalau yang vacoemulsification itu jadi kataraknya atau lensa yang keruh tadi dipecah dulu kecil-kecil, kemudian diambil atau disedot gitu ya. Kemudian dipasang lensa yang baru. Kalau yang manual, ECCE atau SICS ini itu sayatannya lebih lebar, bedanya dengan vakoemulsifikasi. Kalau yang vaco itu sayatannya lebih kecil, jadi hanya selebar ya seperti jempol pen ya. Kalau yang manual itu lebih lebar, bisa sampai 6 sampai 10 mm. Jadi sayatannya lebih lebar. Otomatis karena sayatan lebih lebar, sembuhnya juga lebih lama, penyembuhannya juga lebih lama untuk yang manual. Slide. Nah, ini ya sekilas aja. Jadi yang atas itu gambar ekstraksi katarak yang manual. Yang manual itu jahitannya lebih lebar karena kita mengeluarkan lensanya secara utuh. Bedanya dengan vakoemulsifikasi, jadi lensa dipecah-pecah dulu di dalam, kemudian disedot dan diganti dengan lensa yang baru. Lensanya ini bisa dilipat. Nah, jadi sayatannya lebih kecil. Otomatis kalau sayatannya lebih kecil, penyembuhannya lebih cepat. Seperti itu. Slide. Nah, ini ya gambarnya ya. Kalau yang sebelah kiri itu gambar mata setelah operasi Veko. Yang sebelah kanan
Itu gambar mata yang bawah itu setelah operasi manual. Jadi itu kelihatan ya ada jahitannya di bagian atas korneanya. Jadi sayatannya lebar, jadi dia harus dijahit. Jahitannya bisa 3 sampai 5 ya, tergantung lebar tidaknya dibuka korneanya sampai seberapa milimeter ya, karena ada jahitannya dan injisinya lebih luas, jadi penyembuhannya pun juga lebih lama daripada VEGO. Slide. Terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan dari netizen yang sudah di DM Mas Andis. Ya dokter, terima kasih dokter penjelasannya. Ini sudah banyak sekali dok yang bertanya lewat YouTube, lewat Zoom atau yang Instagram. Mungkin saya akan bacakan dulu yang dari Instagram gitu dok. Ya. Ya, ini ada satu dok dari Sya.ben2141. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna mau bertanya, dokter. Ayah saya tiba-tiba tidak bisa melihat sebelah. Seminggu yang lalu ketusuk paku di kakinya. Apa ada hubungannya gitu? Terima kasih, dokter. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, kalau menurut pertanyaannya tadi, ayahnya Mbak Hasna ini kaburnya mendadak atau tiba-tiba 1 minggu yang lalu setelah kakinya tertusuk paku. Kalau katarak itu tajam penglihatannya, kaburnya itu pelan-pelan, tidak mendadak. Satu itu. Dua, tidak ada hubungannya dengan, kalau katarak ya, tidak ada hubungannya dengan kakinya tertusuk paku. Jadi katarak tadi kan adalah proses degeneratif atau proses penuaan. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan karena kakinya tertusuk paku. Seperti itu. Terima kasih, dokter. Dok, ada lagi dok dari Kak Amelia Vega. Kak, gimana cara menghilangkan kotoran di dalam mata? Gitu aja dok pertanyaannya. Sebetulnya kalau kotoran di dalam mata ini kurang spesifik ya pertanyaannya ya. Maksudnya apakah kalau kalau kotoran itu biasanya di luar ya, yang biasanya lengket, warnanya bisa putih, kuning atau kehijauan, mungkin karena ada infeksinya bisa. Cuman kalau yang kotoran di dalam mata ini memang kurang spesifik. Apakah maksudnya seperti lihat kayak flower-flower atau bagaimana, atau seperti lihat kayak benang-benang hitam, atau kayak lihat kayak laba-laba atau nyamuk kayak jalan gitu, kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Nah, itu memang harus diperiksa dulu. Harus diperiksa dulu kotoran yang dimaksud itu apa, apakah di dalam mata itu di dalam jeli mata atau vitreusnya, atau di retinanya ada sesuatu. Itu memang harus dilakukan pemeriksaan segmen anterior atau dilakukan pemeriksaan pada saraf matanya. Oke. Berarti harus periksa dulu gitu. Ya, betul. Harus periksa ke dokter spesialis mata ya. Oke, oke. Dok, ini ada di live Instagram dari Kak Nur Polipah 23. Dok, kalau sudah infeksi dan kutu air itu mengering di retina mata, gimana gitu? Kutu air ya. Infeksinya, maksudnya kalau infeksi mata luar, kemudian mungkin maksudnya apa maksudnya ini ya, kotorannya terus mengering. Nah, kalau seperti itu biasanya kita lakukan, jadi kalau ada infeksi dan sering mengeluarkan kotoran, jadi kotorannya memang harus dibersihkan dulu sebelum memberikan tetes mata, agar kerja tetes matanya nanti ada kuat, masuknya juga tepat. Seperti itu. Cuman saya kurang jelas dengan maksudnya kutu air dan retina mata mengering, itu kurang jelas saya. Kak Nur Polipah barangkali mungkin bisa dijelaskan lagi pertanyaannya yang dimaksud kutu air itu yang seperti apa lagi? Atau bisa nanti periksa ke kita, ke dokter Nuke, beliau juga praktek di NLC Surabaya, di RSI Hasanah Kota Mojokerto, dan RSI Arofa Kabupaten Mojokerto. Monggo. Atau di dokter-dokter kita yang lain juga bisa. Ada lagi, dokter, ada pertanyaan dari Kak Farida Hastina. Seberapa banyak kasus katarak sekarang ini gitu? Oke, jadi kasus katarak itu masih banyak sekali ya. Bahkan katarak ini merupakan
penyakit mata terbanyak nomor satu di Indonesia, bahkan di negara-negara tropis ya terutama. Jadi adalah penyebab kebutaan pertama di Indonesia itu masih katarak. Ya, jadi kita masih banyak sekali pasien-pasien katarak yang belum dioperasi. Bisa karena memang tingkat pengetahuan mereka yang kurang, kemudian memang mungkin jarak tempuh dari rumahnya ke tempat-tempat pusat pelayanan kesehatan mata itu jauh sekali. Jadi banyak Mas Andis di apa namanya di pulau-pulau terpencil sana ya. Jadi mereka sebenarnya udah katarak, tapi mereka nggak tahu kalau mereka katarak atau mereka tahu kalau matanya ada gangguan, tapi mereka nggak bisa untuk menuju ke pusat pelayanan kesehatan mata itu terlalu jauh. Jadi harus ditempuh dengan naik kapal dulu 3 jam, kemudian jalan darat 6 jam itu banyak yang seperti itu di pulau-pulau terpencil. Jadi pertanyaan yang tadi kan seberapa banyak kasus katarak? Masih banyak sekali ya. Jadi karena itu katarak itu masih menjadi penyebab nomor satu kebutaan di Indonesia. Gitu, teman-teman. Jadi kita harus aware gitu kepada Ya, keluarga kita betul. dan mungkin orang tua kita yang atau bapak kita yang sudah sepuh yang nggak tahu oh ini kabarnya karena apa daripada menduga-duga langsung aja periksa ke kita. Untuk teman-teman yang menyaksikan IG Live atau YouTube atau di Zoom, silakan mengajukan pertanyaan bisa lewat kolom komentar atau bisa bertanya langsung dengan raise hand, nanti bisa ngobrol langsung dengan Dr. Yoga. Dokter, ada pertanyaan satu lagi dok dari Bapak Imam Suhadi. Penglihatan agak buram pada kondisi membaca normal dok, pakai kacamata ukuran plus 1,25 baru bisa baca yang kecil-kecil. Apa kondisi saya termasuk tanda-tanda katarak itu? Ya, baik. Terima kasih Bapak Imam Suhadi. Jadi pertanyaannya penglihatan agak buram pada kondisi membaca normal. Mungkin maksudnya membaca dekat ya, karena dengan beliau memakai kacamata ukuran plus 1,25 baru bisa baca yang kecil-kecil. Nah, kalau gangguannya itu kabur pada saat baca dekat dan lebih enak kalau pakai kacamata plus, itu artinya diagnosa beliau ini adalah presbiopia, bukan katarak. Memang kita nggak periksa langsung ya, bisa aja beliau sudah ada kataraknya tapi tipis. Tapi kalau dari ceritanya seperti ini, itu bukan katarak, tapi presbiopia atau mata tua ya. Jadi karena daya akomodasi lensa sudah turun, jadi umur 40 tahun ke atas, manusia itu biasanya membutuhkan kacamata bantu untuk membaca dekat. Jadi itu bukan katarak. Oh, gitu. Tapi masih banyak dok ya penyakit yang selain Oh katarak iya, itu. banyak sekali. Oke, dokter ini adalah kita dari Kak Abdul Latif. Obat mata kabur, diabetes, dan katarak apa ya dok? Baik, jadi gini, tadi di slide saya sudah saya tulis sedikit bahwa tidak ada obat satupun yang efektif untuk menghilangkan katarak. Tapi kalau untuk memperlambat progresivitas katarak itu, yaitu kita dengan makan makanan yang bergizi, kemudian dengan mengurangi paparan sinar ultraviolet, kemudian dengan memakai kacamata pelindung untuk mengurangi risiko terkena trauma pada mata kita, dan yang terakhir yaitu orang dengan kencing manis harus regulasi gula darahnya secara teratur. Jadi harus menjaga supaya gula darahnya normal agar si katarak itu enggak datang lebih cepat atau progresivitasnya lebih cepat. Tapi semua itu dilakukan jauh hari atau jauh beberapa tahun sebelumnya sebelum katarak itu terjadi. Jadi nggak bisa kalau misalnya, oh sudah ada kataraknya, terus aku baru tahu nih info dari dokter Noko seperti ini, ya udah kalau gitu aku mulai besok aku diet deh, aku diet sehat, makan sehat, kemudian aku nggak keluar siang hari kayak gitu. Oh, nggak bisa. Kalau sudah ada kataraknya akan percuma seperti itu. Itu tadi adalah cara-cara untuk mencegah atau bukan mencegah ya, tapi memperlambat terjadinya katarak atau menahan progresivitas kataraknya supaya tidak terlalu muncul cepat, seperti itu. Kalau untuk tadi pertanyaannya kan ada nggak obat mata untuk diabetes sama katarak? Kalau untuk diabetes itu ada sendiri. Jadi komplikasi karena diabetes pada mata itu juga bisa menyebabkan penglihatan kabur.
Nah, itu harus dilihat dulu apakah derajatnya ringan, sedang, atau berat. Pada derajat yang sedang atau berat, itu beberapa pasien sudah memerlukan laser pada retina atau saraf matanya. Jadi memang tidak ada obat khusus atau obat tertentu untuk menyembuhkan komplikasi dari diabetes pada saraf matanya. Jadi memang nomor satu harus regulasi gula darah secara teratur, Mas Andis. Ya, dokter. Semoga teman-teman puas dengan jawaban Dokter Nuke. Kalau ada yang kurang puas, bisa raise hand untuk kita ngobrol langsung dengan Dokter Nuke di sini. Bapak Mustafa, halo Pak Mustafa. Boleh kok kalau mau bertanya secara langsung, monggo Pak Mustafa. Halo Pak Mustafa, boleh untuk bertanya secara langsung, mungkin bisa konsultasi secara online di sini. Ini Dok, ada pertanyaan satu lagi Dok. Bu Nur Kolipah 23. Dok, di Surabaya itu daerah mana ya Dok prakteknya? Ya, kalau di Surabaya, kami di National LASIK Center atau National Eye Center. Itu di Jalan Dharma Husada Indah Utara. Jadi dekatnya Galaxy Mall sama kampus UNER yang C. Nah, jadi di situ. Jadi di situ selain pusat LASIK juga di sana juga bisa periksa mata umum juga bisa. Itu juga melayani katarak gitu di sana ya? Iya, bisa. Katarak, kemudian pemeriksaan kacamata, pemeriksaan terus pelayanan untuk LASIK, pemeriksaan kacamata untuk anak-anak dan lain-lain. Kesehatan mata secara umum, penyakit mata secara umum juga bisa di situ. Nah, bagi teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu yang domisilinya di Surabaya bisa ke NLC, nanti di sana ketemu dengan Dokter Nuke, di sana bisa konsultasi, bisa konsultasi dengan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tentang keluhan-keluhan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup, Mas? Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, tapi ini cukup ya. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih Dokter Nuke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan penjelasan dari Dokter Nuke dari awal sampai dengan akhir. Sayang sekali harus saya akhiri. Tapi tenang saja, kita akan bertemu lagi pada yang lain dengan dokter mata yang lain, tentunya dengan topik kesehatan mata yang berbeda. Jangan lupa follow Instagram @doktermata.go.id, subscribe YouTube Dokter Mata. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.